Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke cara menggambar fungsi kuadrat, sebaiknya kita mengulas sedikit materi minggu kemarin, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, di mana persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya 2. Contoh bentuk persamaan kuadrat di mana kita sudah membahas minggu kemarin ya, yaitu 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 5 sama dengan 0, x kuadrat dikurang x ditambah 12 sama dengan 0, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, 2x dikali x dikurang 7 sama dengan 0. Dimana secara umum bentuk persamaan kuadrat ini adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaannya. Dimana dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, dan c merupakan elemen bilangan real. Persamaan kuadrat terbagi menjadi 3, yaitu persamaan kuadrat lengkap, di mana untuk persamaan kuadrat lengkap ini dia memuat semua elemen dalam persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan a tidak sama dengan 0 untuk setiap a, b, dan c elemen bilangan real. Yang kedua, persamaan kuadrat tak lengkap. Kenapa disebut tak lengkap? Karena di sini ax kuadrat hanya memuat elemen ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0 dan a tidak sama dengan 0 untuk setiap a, b, dan a, b elemen bilangan real. Selanjutnya yang ketiga yaitu persamaan kuadrat murni, di mana persamaan kuadrat murni ini hanya memuat elemen ax kuadrat ditambah c sama dengan 0. Di mana a tidak sama dengan 0 untuk setiap a dan c elemen bilangan real. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi kuadrat. Sebenarnya apa sih fungsi kuadrat itu gitu? Nah, untuk fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 dan x dan y merupakan elemen bilangan real. Fungsi kuadrat dapat juga dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di sini fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c bisa juga ditulis dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, menggambarkan fungsi kuadrat. Untuk ini, dalam pembelajaran kali ini kita akan menggambarkan 4 fungsi kuadrat. Yang pertama, kita akan menggambarkan grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Yang kedua, menggambarkan grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah c. Yang ketiga yaitu menggambarkan grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Yang keempat yaitu menggambarkan grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang pertama, kita akan menggambarkan grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Langkahnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. A. Y sama dengan x kuadrat. Yang B. Y sama dengan min x kuadrat. Dan yang C. Y sama dengan 2x kuadrat. Nah, penyelesaiannya, pertama kita melengkapi tabel. Nah, melengkapi tabel di mana titiknya untuk x kita misalkan di sini min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Untuk mencari y sama dengan x kuadrat, maka x kuadrat di mana x yang kita misalkan tadi kita kuadratkan yaitu min 3 kuadrat adalah 9, maka nilai x dan y-nya yaitu min 3 dan 9. Begitu juga untuk x sama dengan min 2, maka y sama dengan x kuadratnya yaitu min 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi untuk x dan y-nya yaitu min 2 dan 4. Begitu juga
untuk min 1, X min 1, maka Y sama dengan 1, dan X dan Y yaitu min 1 dan 1. Untuk 0, untuk X dan 0, maka Y-nya juga 0, dan X dan Y-nya yaitu 0,0. Untuk X-nya 1, maka Y-nya juga 1, jadi titik X dan Y-nya yaitu 1 dan 1. Untuk X2, maka Y-nya sama dengan 4, jadi untuk titik X dan Y-nya yaitu 2 dan 4. Untuk X sama dengan 3, maka Y-nya yaitu 9, jadi titiknya yaitu 3 dan 9. Nah, kita dapat titiknya untuk yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat, di mana titik-titiknya yaitu titik-titik X, Y. Nah, untuk yang B, maka sama, kita mengambil titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka di sini untuk X-nya min 3, maka Y-nya min 9. Jadi, untuk titik X dan Y-nya itu min 3 dan min 9. Untuk X sama dengan min 2, maka di sini Y-nya sama dengan min 4. Dan untuk titik X dan Y-nya yaitu min 2 dan 4. Untuk X-nya sama dengan min 1, maka Y-nya sama dengan min 1. Jadi untuk titik X dan Y-nya yaitu min 1 dan min 1. Untuk X 0, maka Y-nya juga 0. Jadi titik X dan Y-nya 0,0. Untuk X sama dengan 1, maka Y-nya yaitu min 1. Jadi untuk titik X dan Y-nya yaitu 1 dan min 1. Untuk X-nya sama dengan 2, jadi Y-nya yaitu min 4, maka nilai untuk titik X dan Y-nya yaitu min 2 dan min 4. Nah, untuk X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan min 9, jadi untuk titik X dan Y-nya yaitu 3 dan min 9. Nah, ini untuk tabel yang kedua atau titik yang kedua yaitu Y sama dengan min X kuadrat. Nah, selanjutnya untuk yang C yaitu Y sama dengan 2X kuadrat, di mana tetap kita misalkan mengambil titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini untuk X sama dengan min 3, jadi Y-nya sama dengan 18. Untuk titik X dan Y yaitu min 3 dan 18. Untuk X sama dengan min 2, jadi Y-nya sama dengan 8. Jadi untuk titik X dan Y yaitu min 2 dan 8. Untuk X sama dengan min 1, Y sama dengan 2. Jadi untuk titik X dan Y yaitu min 1 dan 2. Untuk 0, jadi Y-nya juga 0, jadi X dan Y 0,0. Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 2, jadi titik X dan Y 1 dan 2. Begitu juga untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 8, jadi untuk titik X dan Y yaitu 2 dan 8. Untuk X sama dengan 3, Y sama dengan 18, jadi untuk titik X dan Y yaitu 3 dan 18. Langkah selanjutnya yaitu tempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Nah, gunakan 3 warna berbeda. Di sini kita akan menggunakan 3 warna untuk setiap titik-titik yang ditentukan tadi, yaitu di mana kurva Y sama dengan X kuadrat ditandai dengan warna biru, kurva Y sama dengan min X kuadrat ditandai dengan warna hitam, kurva Y sama dengan 2X kuadrat ditandai dengan warna merah. Nah, di sini akan kita cobakan. Nah, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, untuk titiknya yaitu yang pertama min 3 dan 9. Kita tempatkan titik min 3 dan 9. Nah, di sini titik min 3 dan 9. 1, 2, 3. Dari kanan kita hitung untuk titik Y-nya. Dan untuk titik X kita hitung dari bawah ke atas.
maka kita tetapkan titiknya di sini. Dan untuk X-nya 2, Y-nya 4, maka titiknya kita tempatkan di sini. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya, X dan Y-nya -1 dan 1. -1 dan 1. Titiknya di sini. Selanjutnya yaitu 0,0, tepat di tengah-tengah. Selanjutnya yaitu untuk titik 1 dan 1 di sini. Untuk titik X dan Y-nya yaitu 2 dan 4. X-nya 2 dan Y-nya 4. Untuk titik selanjutnya yaitu 3 dan 9. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik ini, maka kita akan hubungkan, jadi terbentuklah sebuah kurva. Ini untuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, selanjutnya untuk titik Y sama dengan min X kuadrat, di mana di sini titik yang pertamanya yaitu -3 dan -9. -3 dan -9. Nah, di bawah ya, karena sama-sama min. Nah, selanjutnya -2 dan 4. Nah, selanjutnya yaitu -1 dan -1 di sini. Nah, selanjutnya 0,0 dan 1, -1, 2, -4, 3, -9. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titiknya, maka kita hubungkan. Jadi seperti ini. Ini yang warna hitam, grafik untuk Y sama dengan min X kuadrat. Selanjutnya untuk titik Y sama dengan 2X kuadrat, di mana titik yang pertama itu -3 dan 18. Nah, untuk titik yang kedua yaitu -2 dan 8. Untuk titik yang ketiga itu -1 dan 2. Untuk titik yang keempat itu 0,0. Untuk titik yang kelima yaitu 1 dan 2. Untuk titik selanjutnya yaitu 2 dan 8. Nah, titik selanjutnya yaitu 3 dan 18. Sehingga kita mendapatkan kurvanya seperti ini. Nah, jadi untuk Y sama dengan 2X kuadrat, kurvanya seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya di sini, di mana dari kegiatan 1 kita dapat simpulkan bahwa nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, jika A kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika A besar 0 dan nilai A makin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. Nah, kayak gitu ya. Kayak seperti grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Karena nilai A-nya 2, maka grafiknya semakin kurus. Nah, jika A kecil dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafiknya akan semakin gemuk. Nah, contohnya untuk Y sama dengan X kuadrat. Atau Y sama dengan min X kuadrat. Nah, selanjutnya kegiatan kedua. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah dengan C. Sama dengan langkah-langkah sebelumnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 0. Yang B yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Yang C, Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Yang pertama yaitu kita akan melengkapi tabel. Kita tetap mengambil titik -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, jadi untuk titiknya kita akan memasukkan nilai X ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 0. Sehingga kita mendapatkan titik-titiknya seperti dalam tabel ini. Nah, kalian bisa melihat ya dari contoh sebelumnya. Nah, untuk
grafik yang kedua, titiknya ini yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 1. Maka untuk titiknya yaitu X dan Y, min 3 dan 10, min 2 dan 5, min 1 dan 2, 0 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 5, dan 3 dan 10. Untuk titik persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 1, yaitu untuk nilai titik X dan Y-nya yaitu ini, min 3 dan 8, min 2 dan 3, min 1 dan 0, 0 dan min 1, 1 dan 0, 2 dan 3, 3 dan 8. Nah, langkah keduanya di sini yaitu tempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Di sini kita masih menggunakan 3 warna. Untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 0 ditandai dengan warna biru. Untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 ditandai dengan warna hitam. Untuk Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 ditandai dengan warna merah. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafiknya pada titik-titik yang telah ditentukan tadi, yaitu min 3 dan 9, min 2 dan 4, min 1 dan 1, 0 dan 0, 1 dan 1, 2 dan 4, 3 dan 9. Nah, kalian bisa menyesuaikan titik-titiknya di sini ya, sehingga kita dapatkan kurvanya terbuka ke atas. Nah, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, nah, maka kita akan membentuk titiknya yaitu min 3 dan 10, min 2 dan 5, min 1 dan 2, 0 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 5, 3 dan 10. Sehingga kita dapatkan grafiknya seperti gambarnya. Selanjutnya, untuk Y sama dengan X kuadrat dikurang 1, yaitu di mana titik-titiknya min 3 dan 8, min 2 dan 3, min 1 dan 0, 0 dan min 1, 1 dan 0, 2 dan 3, 3 dan 8. Sehingga kita dapat grafiknya itu seperti ini, seperti yang warna merah. Nah, yang merah yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 1, yang biru yaitu Y sama dengan X kuadrat, yang hitam yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat 0 dan 0. Nah, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0 dan 1. Selanjutnya, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 memotong sumbu Y di titik koordinat 0 dan min 1. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sepanjang 1 ke satu satuan ke atas. Nah, dan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sepanjang 1 ke bawah. Nah, selanjutnya di mana kita simpulkan di sini nilai C pada fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C akan mempengaruhi geseran grafik Y sama dengan X kuadrat. Di mana contohnya tadi X kuadrat ditambah 0, X kuadrat ditambah 1, X kuadrat dikurang 1. Maka nilai C di sini akan mempengaruhi geseran grafiknya, yaitu bergeser C satuan ke atas jika C besar dari 0 dan bergeser C satuan ke bawah jika C kecil dari 0. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C memotong sumbu Y di titik koordinat 0 dan C. Selanjutnya kegiatan ketiga menggambar fungsi grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Di mana gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X, Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2X.
Dimana di sini kita tetap melengkapi tabel dan kita masih tetap menggunakan titik-titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, dimana titik-titiknya Ananda semua bisa lihat di titik X dan Y. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai X yang kita misalkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X untuk mendapatkan titik Y. Begitu juga untuk Y sama dengan X kuadrat dikurang dengan 2. Kita akan memasukkan nilai X kuadrat atau mensubstitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang dengan 2X untuk mendapatkan nilai Y. Sehingga kita dapatkan titik-titik untuk X dan Y-nya seperti ini. Selanjutnya, untuk Y sama dengan min X kuadrat dikurang 2X juga sama, kita akan mensubstitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X untuk mencari nilai Y, sehingga kita dapatkan titik-titik untuk X dan Y-nya seperti di kolom. Nah, yang kedua, tempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Untuk kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2, X ditandai dengan warna biru. Kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditandai dengan warna hitam. Kurva Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditandai dengan warna merah. Sekarang kita lukiskan grafiknya, di mana grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X sesuai titik-titiknya yaitu min 3 dan 3, min 2 dan 0, min 1 dan min 1, 0,0, 1 dan 3, 2 dan 8, 3 dan 15 seperti ini. Nah, jadi grafiknya akan membentuk seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X, di mana titik-titik untuk X dan Y-nya yaitu min 3 dan 15, min 2 dan 8, min 1 dan 3, 0 dan 0, 1 dan min 1, 2 dan 0, 3 dan min 3 dan 3, sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini sesuai grafik yang warna hitam. Selanjutnya, untuk Y sama dengan min X kuadrat ditambah dengan 2X, titik-titiknya yaitu titik-titik X dan Y-nya yaitu min 3 dan min 15, min 2 dan min 8, min 1 dan min 3, 0 dan 0, 1 dan 1, 2 dan 0, 3 dan min 3. Sehingga kita mendapatkan grafik fungsinya seperti gambar pada grafik warna merah. Untuk grafik hitam yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Untuk grafik biru yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Untuk grafik merah yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan min X kuadrat ditambah dengan 2X. Nah, dimana di sini dapat kita simpulkan bahwa titik puncak adalah titik koordinat yang merupakan titik paling atas atau paling bawah. Nah, di mana pada gambar ini merupakan titik puncaknya, pada gambar ini dan pada gambar warna merah merupakan titik puncaknya yang di paling atas. Nah, sumbu simetri adalah garis vertikal yang melalui titik puncak, dan pengaruh nilai B pada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX adalah titik puncaknya berasal di koordinat XP dan YP, dengan XP yaitu min B per 2A dan YP yaitu FXP. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 2, Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 4, dan Y sama dengan min X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Langkah-langkahnya sama seperti yang sebelumnya, kita akan melengkapi tabel. Nah, titik-titiknya masih sama, kita akan memasukkan atau mensubstitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 2 untuk mendapatkan titik-titik X dan
Y. Begitu juga untuk persamaan Y sama dengan X 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 4. Kita akan mensubstitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 4 untuk mendapatkan titik-titik X dan Y. Begitu juga dengan persamaan Y sama dengan min X kuadrat dikurang 5X dikurang dengan 6. Di mana kita mensubstitusikan nilai-nilai X di sini untuk mendapatkan titik-titik X dan Y. Di sini kita tetap menggunakan 3 warna, biru, hitam, dan merah. Biru untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 2. Hitam untuk persamaan Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 4. Dan merah untuk persamaan Y sama dengan min X kuadrat dikurang 5X dikurang dengan 6. Nah, di mana untuk grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 2, yaitu titik-titiknya min 3 dan 14, min 2 dan 8, min 1 dan 4, 0 dan 2, 1 dan 2, 2 dan 4, 3 dan 8. Sehingga kita dapatkan grafiknya seperti ini. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 4, yaitu titik-titiknya min 3 dan 40, min 2 dan 24, min 1 dan 12, 0 dan 4, 1 dan 0, 2 dan 0, 3 dan 4. Sehingga grafiknya membentuk seperti pada gambar di samping. Selanjutnya untuk persamaan Y sama dengan min X kuadrat dikurang 5X dikurang 6, yaitu min 3 dan 0, min 2 dan 0, min 1 dan min 2, 0 dan min 6, 1 dan min 12, 2 dan min 20, 3 dan min 30. Akan mendapatkan grafik seperti pada gambar di samping. Nah, jadi kalian dapat memperhatikan warna biru untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang X ditambah 2. Warna hitam yaitu Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 4. Dan grafik warna merah yaitu Y sama dengan min X kuadrat dikurang 5X dikurang 6. Nah, di sini dapat kita simpulkan fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A tidak sama dengan 0. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola. Nah, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Nah, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Dan jika sebaliknya, jika A negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Dan juga nilai A juga mempengaruhi. Jika nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi kurus. Contohnya seperti persamaan Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 4 untuk grafik fungsi warna hitam. Di situ kita lihat perbedaannya bahwa grafiknya semakin kurus. Nah, di sini untuk kuisnya, jika nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C akan mempengaruhi bentuk grafiknya, maka jika A besar 0, maka grafiknya, dan jika A kecil dari 0, maka grafiknya. Dan cobalah kalian ananda gambar semua. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min 2X kuadrat. Dan untuk Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Semoga semuanya berhasil. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Nah, semoga kita paham semuanya. Cukup
Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.